Welcome to Novel Update. Sudah siuman? Semua orang terkesiap melihat Jericho yang tiba-tiba sadarkan diri. Apalagi saat melihat monitor ICU yang menunjukkan bahwa tanda-tanda vitalnya telah normal kembali. Mereka semua hanya bisa terdiam. Tanpa diduga, penyakit aneh yang membuat seluruh tim medis profesional tak berdaya justru berhasil disembuhkan oleh seorang pemuda. Kejadian ini benar-benar di luar nalar. Syukurlah, kakek akhirnya siuman, seru Belinda sambil menangis bahagia saat melihat raut wajah Jericho kembali normal. Bianca yang merasa sangat gelisah juga akhirnya merasa tenang sekarang. Dia membungkuk sembari hormat seraya berkata, "Terima kasih banyak Tuan Luther. Mulai sekarang kamu akan menjadi tamu terhormat keluarga Konata." "Sama-sama Nona Bianca, ini bukan masalah besar," sahut Luther sembari tersenyum tipis. Perkataan dia rendah hati ini justru terdengar menusuk telinga untuk Toby. Mereka sudah payah mengobati Jericho, tetapi Luther malah mengatakan bukan masalah besar. Bocah ini jelas-jelas sedang menghina mereka. "Hei, ada apa dengan lipan itu? Kenapa bisa ada lipan di tubuh kakekku?" tanya Belinda tiba-tiba. "Ini bukan lipan biasa, tapi serangga beracun." Selesai mengatakan ini, Luther menatap Jericho sambil berkata, "Apa Tuan pergi ke luar kota belakangan ini dan salah mengonsumsi makanan?" "Ya, beberapa hari lalu aku pergi ke ibu kota provinsi untuk menghadiri pesta. Aku juga minum bir," jawab Jericho seraya mengangguk. "Kalau aku nggak salah, kamu seharusnya diracuni orang," kata Luther. Perkataan ini mengejutkan semua orang. "Diracuni?" tanya Jericho dengan heran. Orang lainnya pun saling bertatapan. Mereka tampak tercengang. Bagaimanapun, masalah ini terdengar sangat misterius. "Jangan bicara omong kosong. Diracuni apanya? Benar-benar nggak masuk akal. Kalau menurutku, Tuan Jericho pasti nggak sengaja makan telur lipan," sela Toby. "Profesor Toby, apakah telur lipan bisa hidup di tubuh manusia?" "Nggak masalah kalau kamu nggak mengerti, tapi jangan menunjukkan kebodohanmu di sini," timpa Luther dengan tidak acuh. "Kamu," Toby ingin menyangkal, tetapi Bianca sudah melototinya. Dia pun ketakutan hingga tidak berani berbicara. "Terima kasih Tuan Luther, aku akan menyelidiki masalah ini nanti," ujar Bianca dengan serius. Bianca pernah mendengar cara meracuni orang dengan serangga, tetapi tidak pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia bahkan tidak menyangka kakeknya akan mengalami hal seperti ini. Tidak peduli siapa yang melakukannya, dia pasti akan membuat orang itu mendapatkan ganjarannya. Serangga beracun sudah keluar dari tubuh kakekmu, tapi sisa racunnya belum ternetralisasi. Beli obat sesuai resepku ini. Setelah mengonsumsi 3-5 hari, kakekmu akan sembuh, kata Luther sambil menyerahkan resep obat. "Terima kasih Tuan Luther," Bianca segera mengambilnya. "Oke, kalau nggak ada urusan lagi, aku pamit dulu," ujar Luther. "Aku akan mengantarmu keluar." Bianca mengulurkan tangan untuk mempersilahkan. "Kak, gimana dengan toples serangga ini?" tanya Belinda tiba-tiba. "Profesor Toby bilang ingin memakannya barusan. Turuti saja keinginannya." Bianca pun menatap para pengawal dan memerintahkan dengan dingin, "Kalian awasi dia makan. Jangan biarkan dia pergi sebelum makanannya habis." "Hah?" Raut wajah Toby seketika memucat setelah mendengarnya. "Saat ini di dalam bangsa lain rumah sakit, ibu berani sekali bajingan itu memukulmu. Kamu harus memberinya pelajaran," teriak Kenan yang berbaring di ranjang pasien sambil menangis tanpa henti. Perban tebal melilit kepalanya, sehingga hanya memperlihatkan mata, mulut, dan hidungnya. "Putraku, kamu tenang saja. Ibu pasti akan membalasnya dendammu." Helen merasa sangat sedih melihat kondisi putranya. "Bibi Helen, besar sekali nyali si Luther. Dia berani bermain tangan dengan kalian." Pria tampan berjas yang berdiri di samping tiba-tiba bersuara. Orang ini tidak lain adalah tuan muda kedua keluarga Johan yang bernama Wandi. Dia juga pria yang sangat tergila-gila pada Ariana. "Wandi, kamu nggak melihat gimana bocah itu menggila hari ini? Dia menahan putraku, lalu terus menghajarnya. Aku sampai nggak bisa menghentikannya," jelas Helen dengan geram. "Oh, rupanya dia begitu menakutkan," Wandi melanjutkan dengan kesal. "Bibi Helen, aku mengenal beberapa teman. Gimana kalau aku membantumu melampiaskan kekesalanmu ini?" "Oke, ide yang sangat bagus." Helen tampak berseri-seri. "Kak Wandi, kamu harus menyuruh mereka menghajarnya sampai sekarat. Kalau bisa, buat dia cacat," teriak Kenan. "Bukan masalah, aku jamin dia hanya bisa berbaring di ranjang selama sisa hidupnya," kata Wandi sambil tersenyum kejam. Wandi sudah lama membenci Luther. Atas dasar apa bajingan miskin seperti dia menikahi seorang presidir cantik? Kali ini, dia akan memaafkan kesempatan ini dengan baik untuk menginjak-injak harga diri Luther. "Kenan, gimana cederamu?" Saat ini Ariana yang mengenakan terusan hitam tiba-tiba memasuki bangsal. Baik postur tubuhnya yang seksi ataupun parasnya yang cantik langsung membuat mata Wandi penuh dengan entusiasme. "Kak, akhirnya kamu datang. Lihat, aku sampai begini karena dipukul bajingan itu." Kenan bergegas duduk di ranjang, lalu menunjukkan wajahnya yang dililit dengan perban.
Aku sudah tahu masalahnya. Luther juga sudah telepon minta maaf. Lupakan saja masalah ini, hibur Ariana. Lupakan? Kinan seketika meninggalkan suaranya. Kak, kamu gak bercanda. Aku sampai babak belur begini, tapi dia hanya minta maaf. Apa kamu gak menganggapku sebagai adikmu? Memangnya apa maumu? Tanya Ariana. Aku mau dia berlutut dan bersujud minta maaf. Jawaban Kinan. Dia kakak iparmu, tidak usah memperbesar masalah ini, ujar Ariana. Kakak ipar apanya? Aku tahu kalian sudah bercerai, sahut Kinan. Kita tetap harus memikirkan hubungan sebelumnya. Lagi pula, kamu juga salah, kata Ariana. Kak, kenapa kamu malah membantu orang luar? Apa salahku? Aku hanya menghancurkan liontin gioknya. Memangnya apa hebatnya liontin itu? Teriak Kinan dengan kesal. Apa katamu? Liontin giok? Tanya Riana sambil mengernyit. Liontin giok yang selalu kamu pakai, dia bilang itu warisan keluarganya. Kalau menurutku, itu hanya sampah gak berguna. Hina Kinan seraya mencubit. Kamu menghancurkan liontin giok itu? Tanya Ariana. Ya, siapa suruh bajingan itu nggak tahu diri. Aku menyukai liontin giok itu, tapi dia malah menolak memberikannya. Jadi aku hancurkan saja langsung. Jelas Kinan tanpa merasa bersalah. Kamu memang pantas dipukul. Ariana sangat marah setelah mendengar jawaban ini. Dia akhirnya mengerti alasan Luther memukul adiknya ini. Ternyata Kinan gagal merebut liontin giok tersebut, sehingga sengaja menghancurkannya. Orang lain tidak tahu berapa pentingnya liontin giok tersebut, tetapi Ariana tahu betul apa makna benda itu bagi Luther. Liontin itu bukan hanya warisan keluarga, tetapi juga satu-satunya benda peninggalan ibu Luther. Itu adalah kenang-kenangan sekaligus bentuk kasih sayang dari ibunya. Ketika bercerai, Luther tidak menginginkan apapun dari Ariana, kecuali liontin giok tersebut. Hal ini cukup untuk membuktikan betapa berharganya liontin itu di hati Luther. Kak, itu hanya liontin jelek, kenapa kamu memarahiku? Tanya Kinan dengan jengkel. Benar, masa liontin jelek itu lebih berharga dari nyawa adikmu? Helen juga merasa tidak puas. Aku akan memperhitungkan masalah ini dengan kalian nanti, timpal Ariana. Dia terlalu malas untuk menjelaskan sehingga langsung pergi dengan marah. Adiknya ini bersikap tidak masuk akal, sehingga ibunya memutarbalikkan fakta dan memfitnah Luther. Ariana telah bersikap gegabah sebelumnya. Ucapannya barusan telah menyakiti hati Luther. Setelah dipikir-pikir sekarang, dia pun merasa sangat menyesal. Jika Luther tidak marah besar, mana mungkin dia menggunakan kekerasan. Ariana benar-benar sudah salah menyalahkannya. Thanks for watching.